Gangguan mental itu apabila seseorang itu mengalami kondisinya secara fisik baik pikiran itu kondisi tidak stabil. Jadi seseorang yang merasa cemas itu kesehatan mentalnya terganggu. Kalau kesehatan mentalnya terganggu berarti dia mengalami gangguan mental. Siapa lagi kalau bukan dari keluarga yang memulai. Sebagai seorang psikolog pun ketika dalam proses penyembuhan tanpa ada dukungan sosial dari keluarganya untuk proses penyembuhannya pun juga akan nihil, juga akan muspro pada akhirnya. Dalam kondisi pola asuh anak, itu kita harus menyesuaikan dengan fase perkembangan anak. Kita tidak mungkin menerapkan pola asuh kepada anak ketika anak itu pada fase pada usia remaja. Kita tidak akan memberikan pola asuh usia dewasa. Nah, kita harus juga membedakan bagaimana proses perkembangan pada anak, baik itu kakak pertama, kakak kedua, kakak adik, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, sehingga dalam proses pola asuh itu akan menjadi sebuah magnet dalam proses pertumbuhan pada anak. Pembentukan karakter lebih tepatnya untuk pembentukan karakter pada anak, seperti itu. Jadi anak mulai fase itu balita, otomatis pola asuhnya balita kan tidak akan sama dengan pola asuhnya anak usia remaja. Pola asuhnya ketika remaja pun tidak akan sesuai dengan pola asuhnya ketika dewasa, seperti itu. Kalau untuk tipe-tipe tertentu sebenarnya tidak ada, akan tetapi dalam pola asuh itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pola asuh demokratis, yang kedua itu otoriter, dan yang ketiga ini semi demokratis dan semi otoriter. Sedang-sedang saja. Kalau menurut saya, dari sudut segi pandang saya, pola asuh yang ideal itu yang disesuaikan dengan kondisi keluarga itu sendiri. Sama sudah saya bilang tadi bahwa pola asuh di keluarga saya pun akan lain dengan keluarganya Pak Amang. Mungkin di keluarganya Pak Amang akan menerapkan bahwa kamu bangun tidur harus seperti ini, melakukan seperti ini, jangan lupa baca Quran seperti ini. Lain lagi diterapkan di keluarga saya. Keluarga saya akan menerapkan bahwa lebih penting kamu belajar seperti itu. Kalau untuk masalah ngaji atau apapun sudah ada schedule-nya, sudah ada jadwalnya seperti itu. Tetapi dimanapun juga orang tua itu menginginkan yang terbaik. Jadi setiap keluarga pastinya akan mengatakan bahwa di keluarga saya ini pola asuhnya sudah ideal. Jadi itu kalau menurut saya juga tergantung dengan pendidikan dari keluarga itu sendiri, sosial ekonomi keluarga itu sendiri, dan lingkungan keluarga itu sendiri. Pola asuh yang ideal itu kembali lagi dalam struktur keluarga, kondisi ekonomi keluarga, dan juga kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam kondisi yang sehat, maka akan menjadikan anak tumbuh dengan sehat pula. Syukur-syukur lebih baik ketika kondisi keluarganya itu akan menjadi lebih harmonis dalam proses pola asuhnya. Jadi itu. Kalau dalam keluarga saya sendiri, reward dan punishment itu saya diskusikan bagaimana enaknya. Anak sudah kita ajari sedini mungkin untuk belajar musyawarah. Jadi kalau kamu melakukan kesalahan yang dari aturan-aturan yang ada, kamu inginnya bagaimana? Seperti itu. Otomatis bahasa saya dengan anak saya yang pertama maupun anak saya yang kedua beda. Karena anak saya yang pertama sudah remaja, anak saya yang kedua masih kecil. Seperti itu. Jadi dengan bahasa yang berbeda. Kalau melakukan kesalahan berarti hukumannya apa? Dihukum apa enggak? Oke, enggak perlu ada hukuman. Oke, enggak perlu ada hukuman, tapi bagaimana? Seperti itu. Kemudian, kalaupun mereka mendapatkan hasil yang baik, entah itu juara ataupun menjadikan kebanggaan di keluarga, itu pun juga saya tanyakan, apakah perlu kalau kamu berhasil ataupun menjadi juara perlu mendapatkan hadiah? Kemudian hadiahnya seperti apa? Seperti itu. Jadi kalau menurut saya di dalam keluarga saya diskusikan seperti itu, biar sama-sama enaknya. Tetapi benar-benar kita lakukan bahwa yang sudah kita kompromikan, yang sudah kita musyawarahkan seperti itu harus benar-benar kita jalani dan kita terapkan.
Nah, saya juga mau tanya juga sama Bu Indah. Oh iya. Kalau untuk reward, apakah punishment juga harus dikomunikasikan juga, dimusyawarahkan juga? Iya, kalau untuk punishment saya musyawarahkan. Seperti contohnya untuk anak saya yang pertama, dia kan sudah remaja. Sebelum remaja pun juga seperti itu. Ada waktu-waktunya untuk belajar, ada waktu-waktunya untuk pegang HP, ada waktu-waktunya untuk bermain. Ketika waktunya pegang HP, dia melanggar seperti itu. Waktunya pegang HP kan Sabtu Minggu, hari Minggu jam sekian tidak dikembalikan, itu saya adakan seperti musyawarah atau tanya kepada dia. Kemarin kan sudah diskusikan bahwa jam sekian HP-mu kan sudah harus kembalikan, tetapi ini kan molor, terus ya opo hukumannya? Berarti Sabtu Minggu depan kamu tidak membawa HP, tetapi punishment-nya itu sudah didiskusikan bahwa kalau kelebihan HP seperti ini dan dicatat. Kalau di dalam keluarga saya seperti itu dan dicatat biar sama-sama tahu. Nanti kalau nggak dicatat dikira nanti bunda, hanya bunda saja. Tetapi catatan dia minta sendiri, bukan saya yang menentukan, kamu sendiri yang menentukan. Seperti itu Pak Amang. Baik, untuk proses pemberian reward dan juga punishment itu tidak hanya sebatas dalam proses musyawarah saja, akan tetapi kita sebagai seorang tua bisa setiap saat dan kapan saja memberikan reward dan punishment sesuai dengan kondisi aktivitas anak. Dan juga kita tidak mungkin dong apabila kita kemudian ingin memberikan reward, tunggu saya komunikasikan, kita sudah beli, nggak mungkin kita harus komunikasi juga, komunikasi dulu kepada anak, kamu mau nggak nanti kalau saya belikan ini, kita sudah beli, kalau nggak mau gimana, kan sama-sama kecewa dong, kan gitu. Enggak, itu mungkin di keluarganya Pak Amang. Itu tidak dilakukan dalam kondisi lingkungan keluarga saya, akan tetapi melihat fakta bagaimana proses pemberian reward dan punishment itu terjadi gitu. Baik, untuk batasan pemberian reward sendiri itu tidak lebih tidak kurang daripada apa yang dibutuhkan seorang anak dalam proses perkembangannya. Begitu pula punishment kita tidak boleh lebih daripada menghukum pada fase perkembangan anak, sesuaikan dengan porsi dan kebutuhan anak. Oke, sama, saya pun juga demikian. Yang saya terapkan, yang saya contohkan ini pada keluarga saya sendiri ya, jadi kehidupan real, kehidupan nyata. Jadi untuk reward, entah anak saya itu melakukan suatu kebanggaan seperti juara ataupun apapun, memang saya hanya memberikan pujian. Terlalu banyak saya memberikan pujian, tetapi untuk pemberian barang-barang itu saya jarang sekali. Karena mungkin setiap saat saya bisa memberikan barang-barang itu. Jadi kalau untuk reward kepada anak saya bagus. Saya hanya kasihkan motivasi yang membakar dia, yang membakar semangatnya sehingga dia menjadi lebih baik lagi. Jadi aku stop, berarti anak ibunda, seperti itu. Saya banggakan aja seperti itu. Kalau untuk punishment sama. Jangan kalau melakukan punishment jangan sampai melakukan fisik ya Pak Amang ya. Jadi berikan punishment ataupun reward yang sesuai dengan standar umur mereka. Sekarang zaman modern, kondisi saat ini ya, wanita modern itu sudah mulai banyak dan sudah hampir semuanya ibu-ibu, baik ayah maupun ibu itu sudah saat ini mulai terbuka dan sangat dekat dengan proses parenting itu sendiri. Karena parenting itu saat ini bahkan sampai ada komunitasnya ya kan, sampai ada komunitasnya bagaimana sih pola asuh ketika anak mengalami seperti ini, fase seperti ini, fase ini, step by step, tahapan setiap fase itu saat ini sudah mulai terbuka dan sudah mulai mudah diakses untuk pembelajarannya. Apabila pilihan orang tua dengan anak itu mengalami perbedaan, yang harus dilakukan pertama kali adalah komunikasi. Dalam komunikasi tersebut kita mencari titik temu di mana menjadi keuntungan, apa yang menjadi pilihan anak dan apa yang menjadi pilihan orang tua, apa yang diuntungkan dan siapa yang akan dirugikan. Kemudian karena masa depan anak ini ada pada anak sendiri, sehingga orang tua adalah sebagai perantara dan pengantar kepada masa depan anak, maka harus ada sisi penerimaan yang baik, yang terbaik dari pilihan seorang anak. Dan orang tua harus lebih banyak mendengar
kepada pendapat anak, dan juga anak juga harus banyak berkonsultasi terkait dengan masa depan seorang anak. Didiskusikan apa keinginan orang tua, apa keinginan anak, itu didiskusikan dengan baik, dikarenakan komunikasi itu adalah yang utama. Orang tua menginginkan seperti ini, otomatis mereka menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Begitupun dengan anak menginginkan seperti ini, merasa bahwa inilah jalan yang terbaik yang bisa saya tunjukkan kepada orang tua. Jadi kita cari titik temu di sini. Apabila antara orang tua dan anak ketika diskusi tadi tidak membawa hasil, sama-sama saling ngotot, merasa bahwa sama-sama saling benar, butuh bantuan. Entah siapa di dalam keluarga itu yang berada di tengah-tengah, artinya tidak memihak orang tua dan tidak memihak anak. Apabila tidak ada bantuan dari keluarga kan yang terdekat, atau sahabat atau apapun, bisa lewat bantuan orang-orang ahli seperti itu. Baik, untuk seorang figur, menurut saya sangat pengaruh kepada pola asuh anak, karena di sini figur ayah dan figur ibu ini berkesinambungan. Apabila ini terjadi ketimpangan, maka akan terjadi yang namanya pola asuh kurang sehat. Dan di sini kita harus memahami bahwasanya ibu dan ayah ini harus kondisinya betul-betul harmonis dan seimbang dan saling mendukung apa yang menjadi masa depan anak. Karena apabila kehilangan satu figur, ibaratnya kita seperti kehilangan satu kaki. Kita akan berjalan dengan harus sangat-sangat kuat apabila kita kehilangan satu kaki itu. Layaknya sebagai seorang orang tua, maka hubungan dalam keluarga harus dijaga betul-betul keharmonisannya. Kembali lagi, apabila kondisi lingkungan keluarganya ini misalnya yang dialami adalah ketimpangan dalam ibunya, maka seorang anak akan kehilangan figur ibu. Nah, begitu pula sebaliknya, ketika dalam kondisi orang tua yang tidak ada itu adalah sosok figur ayah, maka ini akan berdampak besar bagi anaknya, lebih-lebih pada anak laki-laki, karena figur yang dilihat itu adalah figur ayah. Kalau saya akan menambahi, tadi kan Pak Amang bilang bahwa keluarga harus harmonis. Kembali lagi ke statement awal bahwa apakah nanti kalau dari keluarga broken akan menghasilkan sosok yang kesehatan mentalnya terganggu atau bagaimana dengan pola asuhnya? Kembali lagi ke individu masing-masing seperti itu. Kalaupun di dalam satu keluarga ada yang entah itu selain bercerai aja, selain broken, yaitu ada ketinggalan, maksudnya kematian antara entah itu ibu, entah itu ayah, bagaimanapun juga sosok ibu dan ayah yang sebagai pengganti itu memang harus memberikan ekstra kepada anaknya bahwa ini loh kehidupanmu yang sekarang, populasinya seperti itu, bahwa kamu tidak mempunyai figur seorang ayah kalau di dalam keluarganya itu tidak ada ayah, bahwa menjelaskan bahwa seperti ini, dan seperti ini, benar-benar dijelaskan bahwa sosok ayah itu memang seorang pemimpin, akan tetapi di sini ada ibu, ada mama, ada bunda, ada umi, ada mami, seperti itu. Mami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi figur seorang ayah, papa ataupun lainnya, bahwa memang tidak akan sama, tetapi sebisa mungkin atau semaksimal mungkin menggantikan sosok yang tidak ada itu, menggantikan seperti itu. Berarti kan penting sosok figur kan? Ya penting. Ya. Terus kalau menemukan ada satu yang mengatakan bahwa anak laki-laki cenderung dekat dengan Penari gak sih bertanya lagi? Belum. Oh belum, wajib. Kawan lagi. Kalau ada statement yang mengatakan bahwa anak laki-laki lebih dekat secara personal dengan ibu, orang tua perempuan, dan ada anak perempuan yang lebih dekat secara personal dengan ayah, itu menurut pandangan Bu Indah dan Pak Amang, setuju nggak? Lihat di kamera ya. Oh iya, oke. Monggo Pak Amang. Seorang anak perempuan seperti yang dipertanyakan tadi itu lebih dekat kepada ayah, atau seorang anak laki-laki lebih dekat kepada ibu? Itu tidak jawabannya.
kembali lagi tergantung pada pola asuh anak dan bagaimana pola komunikasi juga orang tua kepada anak gitu. Memang sesuai dengan pendapat banyak orang bahwasanya anak perempuan itu cenderung dekat dengan seorang ayah. Karena di sini juga kita harus melihat latar belakang, karena perkembangannya seorang anak perempuan itu melihat figur ayah itu sebagai figur aman bagi dirinya, figur yang merasakan bahwasanya ketika saya dekat dengan ayah, saya merasa aman. Begitu pula ketika seorang anak laki-laki ketika cenderung dekat dengan ibu itu disebabkan karena yang lebih banyak memperhatikan adalah ibu. Nah, di sini itu akan terpatahkan ketika orang tua itu lebih banyak mendengar pendapat seorang anak dan lebih banyak berkomunikasi dengan anak dan lebih banyak memperhatikan juga kondisi emosional, fisik maupun pendidikan seorang anak. Dan disitulah maka akan terjadi kedekatan emosional keluarga yang sangat erat sehingga pola komunikasinya akan sehat. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Amang. Jadi pola asuhnya dan pola komunikasinya yang utama. Kalau dikatakan bahwa perempuan lebih dekat dengan sosok ayah, karena ya itu tadi, sejak kecil yang diketahui laki-laki yang pertama kali adalah ayah. Begitupun dengan laki-laki, figur perempuan yang pertama kali diketahui adalah seorang ibu. Artinya ibunya yang menyayangi, yang mendidik, yang memperhatikan. Jadi itu dasar yang utama. Jadi menurut saya atas dasar pola komunikasi yang mendekatkan. Yang diwariskan oleh ayah itu adalah karakteristik. Jadi yang diwariskan oleh seorang ayah itu adalah karakteristiknya yang dipunyai seorang ayah kepada anak-anaknya. Yang diwariskan oleh ibu adalah faktor kecerdasan, seperti itu. Jadi untuk kesehatan mental itu tergantung pada individunya masing-masing, Mas. Seperti itu. Menurut Pak Amang? Iya, betul. Ya, kayak gitu. Makanya kalau pesannya, kalau mencari pasangan harus kalau perempuan harus cari yang pinter, yang cerdas, dan lebih tepatnya harus menjadi pilihan yang tepat. Wina ada pesan-pesan? Pak, kalau menurut saya dasar yang utama itu adalah pola komunikasi. Ya, dahulukan komunikasi. Untuk komunikasi itu adalah dasar yang utama, karena tanpa adanya komunikasi itu tidak akan bisa tersalurkan semua keinginan dan semua apa yang ada dalam pikiran kita. Seperti itu. Terima kasih.